Allah berfirman surat Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ayat tersebut merupakan definisi zuhud. Bahwa arti zuhud agar supaya seseorang tidak risau dan tidak bersukaria terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tersebut tidak risau atas apa-apa yang luput dan dia tidak bersukaria terhadap apa yang diperoleh, maka berarti dia sudah berzuhud dari kedua sisi. Hal itu dipaparkan oleh Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Az-zuhdu kulluhu baina kalimatain minal Qur'an. Beliau menjelaskan bahwa zuhud itu di antara dua kalimat dalam Al-Quran, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Wa man lam ya'sa 'ala al-madhi wa lam yafrah bil ati faqad akhadha az-zuhda bi kharafain. Beliau alaihi salam menjelaskan, bagi yang tidak risau apa-apa yang lepas, apa-apa yang tidak diperoleh atau yang luput darinya, dan dia juga tidak bersukaria terhadap apa-apa yang diberikan kepadanya, maka berarti dia sudah berzuhud sesuai dengan keterangan Al-Quran. Dia sudah berzuhud dari kedua sisi, yaitu ketika dia dalam keadaan berduka serta dia dalam keadaan bersukaria. Wa ma min ahadin illa wa yahzanu wa yafrahu hatta al-anbiya. Wal qasdu minan nahyi an la yadkhula al-farahu fi batilin wa la yakhrujahu al-husnu 'anil haqq. Tiada seseorang kecuali dia pernah susah dan senang. Susah dan senang itu juga melanda kepada para nabi. Lalu larangan bersukaria ketika seseorang memperoleh sesuatu apabila orang tersebut berlebihan sehingga dia bersukaria dalam kebatilan. Begitu juga larangan berduka cita karena tidak memperoleh sesuatu. Duka cita tersebut bisa mengeluarkan dirinya dari kebenaran. Itulah yang dilarang. Faqad thabata 'an ar-rasulil a'lam sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala 'inda mauti waladihi Ibrahim tadma'ul 'ainu wa yahzunul qalbu wa la naqulu illa ma yara Allah rabbuna wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Peristiwa itu juga terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim alaihissalam wafat.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam saat berduka mengucapkan, air mata mengalir dan hati berduka, tiada kata atau harapan melainkan hanya memperoleh ridha dari Tuhanku. Kemudian beliau mengucapkan, wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami denganmu, wahai putraku Ibrahim, dalam keadaan berduka. Beliau merasakan kesusahan pada saat putra beliau yang bernama Ibrahim alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka susah ketika dalam keadaan berduka itu wajar. Memperoleh sesuatu dalam keadaan bersukaria itu wajar. Yang dilarang, alla yadkhulahul farahu fi batilin wa la yakhrujul husnu anil haqqi. Larangan bersukacita apabila bersukacita itu berlebihan sehingga dia terperangkap dalam kebatilan. Larangan berduka cita itu apabila dia berduka atau susah sehingga dia jauh dari kebenaran selama dalam tolok ukur yang wajar. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu diperbolehkan. Sehingga beliau mengucapkan ketika Ibrahim diwafatkan oleh Allah, tatma'ul ainu wa yahzunul qalbu wa la naqulu illa ma yara Allah rabbuna wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Air mata mengalir dan hati berduka, tiada kata atau harapan melainkan hanya untuk memperoleh ridha dari Allah. Sesungguhnya kami denganmu wahai putraku Ibrahim berduka atas kewafatanmu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wala syai'a adallu 'alal jahli minal kibriyai wal mubahati wa fi nahjil balaghah ma li ibni adam wal fakhru awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun la yarzuqu nafsahu wa la yadfa'u hadfa'u. Maka tentunya tiada kebodohan yang lebih jelas dari perbuatan congkak dan sombong. Artinya perbuatan congkak dan sombong itu sebagai dilalah yang menunjukkan bahwa orang yang congkak dan orang yang sombong itu adalah orang yang jahil, adalah orang yang bodoh. Disebutkan dalam kitab Nahjul Balaghah, Mali ibni Adam wal fakhru awwaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun la yarzuqu nafsahu wa la yadfa'u hadfahu. Mengapa Ibnu Adam menjadi congkak dan sombong? Mengapa manusia menjadi congkak dan sombong? Padahal manusia diciptakan awal mulanya dari sperma, dan pada akhirnya nanti manusia itu menjadi jiwa, bangkai. Setelah itu manusia tidak mampu untuk memberi rezeki atas dirinya, karena tubuh manusia itu diberlakukan dengan hukum kuasalitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak mampu untuk memberi rezeki atas dirinya, merawat
atas dirinya dengan kebutuhan kehidupan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan manusia tidak bisa mengelak dari ajalnya. Ketika ajal itu datang, sehingga manusia mati. Tidak maju sesaat dan tidak mundur sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.